Jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, khilafah, khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari advokat, tokoh, ulama dan santri ibu kota pada kali ini akan melakukan konferensi pers dengan tema kapitalisme mengganti Pancasila, khilafah ajaran Islam, yang insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh seorang advokat pejuang Islam, yaitu Bung Ahmad Fazinuddin SH. Kepada yang bersangkutan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini terjadi sejumlah perburuan dan penangkapan terhadap jamaah Khilafatul Muslimin. Ajaran Islam khilafah yang sebelumnya sudah dipahami oleh kaum muslimin sebagai bagian dari ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin, yang sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama muktabar, baik ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama mutakhirin. Hari ini di framing jahat, seolah khilafah adalah kejahatan, seolah orang yang memperjuangkan khilafah adalah penjahat, dan seolah masalah di bangsa kita ini semua sebabnya adalah khilafah. Perlu kami sampaikan beberapa pandangan-pandangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan konstitusionalitas ajaran Islam khilafah, baik untuk didakwahkan dan baik sebagai aspirasi untuk disampaikan kepada publik, sejatinya sudah dijamin oleh konstitusi. Bagaimana ditetapkan di dalam konstitusi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Dalam pandangan akidah Islam, mendakwahkan ajaran Islam khilafah adalah kewajiban syar'i, di mana siapapun yang menjalankan kewajiban ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang meninggalkan kewajiban ini akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan kewajiban dalam pandangan akidah Islam, keyakinan umat Islam adalah ibadah. Karena itu mendakwahkan ajaran Islam khilafah adalah bagian dari ibadah yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dan siapapun dan dengan dalih apapun tidak bisa dan tidak akan pernah bisa untuk menghalangi apalagi membungkam dakwah Islam, khususnya dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam khilafah. Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017, ingat, saya tegaskan sekali lagi, saya ulangi, bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dicabut BHP-nya dan dinyatakan bubar itu bukan karena melakukan korupsi, bukan karena melakukan pembunuhan, bukan karena melakukan pecah belah, bukan karena membuat rusak, bukan karena membuat perpecahan di antara anak bangsa, tetapi karena penguasa secara sepihak menerbitkan perpu karena kebencian penguasa terhadap dakwah Islam, tetapi tidak memiliki dasar untuk bisa mencabut BHP, maka kemudian penguasa menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017. Jadi sekali lagi ini adalah murni masalah politik, bukan karena pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum tentu prosesnya melalui peradilan, tetapi karena ini ada kehendak politik dari penguasa yang saat itu merasa terancam dengan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, maka karena tidak dapat mencari kesalahan Hizbut Tahrir Indonesia, penguasa secara sepihak mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 dan dengan dalih asas contrarius actus
Kemudian penguasa melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pencabutan BHP sepihak Hizbut Tahrir Indonesia yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2014. Inilah besi king atau keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Hizbut Tahrir Indonesia melalui perkara nomor 211 PT UN Jakarta yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia. Apa implikasi hukumnya? Implikasi hukumnya adalah pencabutan BAP HTI melalui besi king atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersifat mengikat. Di dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan putusan yang bersifat administratif, bukan keputusan pidana, tidak ada satupun amar putusan bahkan pertimbangan hukum dalam keputusan tersebut yang menyatakan HTI itu terlarang atau menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Takbir. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya.